Kita vulva hygiene dulu. Harusnya saya berada di sebelah kanan pasien ya. Cuman kok susah iniannya. Dan juga dia kan harusnya menghadap saya begini. Bukan begini. Cuman karena nanti kalian jadi nggak bisa ngelihat kalau ini saya hadapkan ke saya, jadinya saya agak-agak, istilahnya Jawa kan agak ngide gitu loh. Ya. Ini vulva hygiene dulu. Jangan lupa vulva hygiene itu tangan kiri dipakai untuk buka vulva. Biasanya mahasiswa lupanya adalah ini langsung ininya begini. Tangan kirinya ditaruh belakang. Harusnya kita buka, karena ini di manekin ya dia udah buka. Kalau pada manusia yang beneran dia nutup, nggak bisa buka kalau nggak dibantu dengan tangan kiri. Ya, oke. Jadi tangan kirinya susahnya. Nah gini loh. Nah, ya dia harus dibuka dulu vulvanya, kemudian diusap. 1 kali usapan buang. Labia mayora kanan, buang bengkok. Labia mayora kiri, buang bengkok. Minora kanan, buang. Minora kiri, buang. Bagian tengah mulai dari atas sampai anus, buang. Nah, kalau sudah, Ibu, ini nanti saya mau masang ada alat namanya spekulum, agak nggak nyaman. Pada saat saya masang, nanti tarik nafas panjang, pantatnya nggak usah diangkat ya, karena kalau pantatnya diangkat biasanya justru sakit. Jangan bilang robek, kalau robek nanti ya karena memang bisa robek, makanya nggak boleh diangkat pantatnya. Cuman biar nggak sakit gitu, jangan terlalu jangan terlalu tegang nanti tambah sakit. Oke, kita ambil spekulumnya. Permisi ya Bu. Nafas panjang. Maaf nggak bisa terlihat nyan. Saya masukkan. Diputer, dibuka, dilihat sampai ada porsio di tengah itu. Lubang di tengah? Iya. Kelihatan? Oke. Itu namanya porsio. Setelah itu kita kunci dengan memutar kuncinya ke kanan, melepasnya ke kiri ya. Ini sudah terpasang. Kemudian kita pasang, bersihkan dulu dengan menggunakan oval clamp atau oval holder ini. Dia dibentuk bentuknya oval, makanya kita ngomongnya oval clamp atau oval holder. Ambil kasa betadine tadi, masukkan, usap satu lapisan dinding, satu sisi dinding saja, kemudian dikeluarkan. Kalau dilihat ada keputihan, dibersihkan saja. Kalau keputihannya berlebihan ya, dibersihkan saja, kemudian tidak jadi dipasang IUD-nya, ibunya harus diobati dulu keputihannya. Karena kalau masih keputihan tetap kita masukkan, nanti yang ada bakteri dari luar malah masuk ke dalam uterus. Jadi kalau kita lihat sangat radang ya, merah, ada erosi ini porsionya, kemudian keputihannya banyak, dibersihkan saja sama kasa betadine tadi. Sudah, setelah itu sampaikan bahwa Ibu mohon maaf ini keputihannya banyak, jadi harus diobati dulu sebelum pakai IUD gitu ya. Kalau tidak, berarti cukup dibersihkan satu sisi, buang, sisi yang lain buang, kemudian diamati di porsio tersebut ada kemerahan ataukah tidak, lesi ada atau tidak. Oke, kemudian kita pasang tena kulum. Tena kulum kita pasang di arah jam 11
atau di arah jam 1. Gunanya adalah untuk memfiksasi supaya porsionya tetap ada di lapang pandang spekulum. Oke. Sudah, kalau ini sudah, kemudian kita sonde uterus. Sonde uterus untuk mengetahui panjang uterusnya kita masukkan. Kalau kita lihat dia antefleksi, maka dia masuknya seperti ini. Masuk. Ntar ya dek, saya sendiri juga nggak kelihatan nih. Nah, sampai dia mentok, ada tahanan di uterus. Jangan terlalu keras, jangan terlalu duk gitu, jangan. Pokoknya begitu ada tahanan sedikit sudah, jangan diteruskan, nanti ruptur uterusnya. Karena kan kita akan mengukurnya mulai dari fundus uterinya, bagian atas dari uterus. Nah, kalau ini sudah selesai, kita keluarkan. Kita lihat berapa tuh ininya, cairannya yang dari uterus itu dia ada di berapa sentinya. Nah, itu sebagai patokan nanti kita ngomong sama si asisten kita, panjangnya 7, panjangnya 8 cm panjang uterusnya. Kemudian dia nanti akan mengukur dari panjang biru ini tadi yang saya bilang di IUD tadi. Oke, kalau itu sudah dicek, sudah diukur, baru kita ambil IUD-nya. Ini masih 8. Saya atur 7 deh. Ini ya. Oke, ini masuk ke dalam. Pas lubangnya, dinding luarnya itu pas biru-birunya tadi. Kalau dia belum, berarti dia belum masuk. Ya. Oke, kalau sudah, ini inserternya, plunger-nya itu kita dorong ke dalam, tapi tabungnya tadi kita keluarkan. Jadi antara kita mendorong dengan mengeluarkan tabung jadi satu saat bersamaan. Nah, kalau dia sudah berkembang di dalam sana, ya, baru kemudian kita keluarkan si tabungnya beserta dengan plunger atau inverternya. Kemudian kita gunting benangnya 3-4 cm di depan porsio. Kita gunting, kita masukin ke sana, terus kita gunting, ya. Oke. Kalau sudah selesai, tenakulumnya kita lepas. Nah, kalau misalkan di situ ada darah bekas dari tenakulum, maka kita bersihkan dengan menggunakan kapas betadine. Biasanya begitu selesai pemasangan seperti ini, perut ibunya bagian bawah mules, ya, dan ada sedikit flek-flek, jadinya dia harus pakai pembalut dulu. Karena fleknya karena dari lukanya tenakulum ini. Oke, kalau itu sudah, baru kita lepaskan. Selesai. Nah, swab vagina itu sebenarnya kalau kita butuh swab vagina untuk IVA test atau pap smear, itu biasanya ya pasang spekulum ini, kemudian pakai cotton bud tangkai panjang, sudah dinding vaginanya di swab. Kanan, kiri, sudah, terus nanti dimasukkan ke dalam tabung yang ada cairannya yang untuk di lab. Itu sudah, terus nanti dikulturkan. Pap smear kan dipakai kultur ya, 1 minggu nanti jatah hasilnya jadi. Sudah gitu aja sih kalau swab vagina, baik itu untuk IVA test maupun untuk
pap smear. Kalau IVA test itu dia pakai reagen, jadi begitu nanti ada panduan warna, kira-kira nanti mukasa itu ketika dimasukkan dalam cairan jadi warna apa, itulah yang menandakan ada tidaknya proliferasi dari dari sel yang abnormal. Kalau ada tanda-tanda dari perubahan warna reagen, dia harus segera diindikasikan untuk periksa pap smear, karena pap smear itu lebih detail identifikasi untuk CA, sel CA. Ya, oke. Selesai untuk pemasangan. Nah, sekarang kalau pelepasan. Pelepasan sama, kalian vulva hygiene dulu, tahapannya seperti tadi. Kemudian spekulumnya dipasang. Kemudian kita pakai si aligator untuk melepasnya. Jangan lupa posisinya seperti dot. Ya, jadi bukan megangnya begini, tapi megangnya seperti pistol. Kita tarik pas di benangnya, pelan-pelan. Jangan terlalu kuat, karena nanti kalau terlalu kuat si sayapnya malah patah di dalam. Baru kita lepaskan. Nah, oke, itu untuk melepas ya. Sekarang saya jelaskan lagi tadi pasca pemasangan IUD. Pasca pemasangan IUD itu ibunya harus diedukasi. Jadi ibu, ini proses pemasangannya udah selesai. Kira-kira 3-4 hari lagi jangan dipakai kumpul dengan suaminya dulu ya. Tidak boleh hubungan seksual dulu 3-4 hari setelah pemasangan IUD. Karena apa? Karena zat tembaganya tadi itu belum memberikan efek infeksi normal atau infeksi steril di dalam uterus. Jadi kalau sebelum 3 hari sudah dilakukan hubungan seksual, harus dikasih tahu resikonya bisa terjadi kehamilan karena sperma masih bisa hidup dan masuk. Ya, 3-4 hari saja. Kemudian kalau sudah 4 hari, ibu boleh melakukan hubungan seksual, tapi nanti tolong bapaknya ditanya pas hubungan seksual sakit apa tidak. Karena biasanya dipakai hubungan seksual itu si benangnya dia nusuk-nusuk ke penis bapaknya. Takut. Ya, makanya tadi kan ada 3-4 cm. Soalnya 3-4 cm dipakai untuk nanti kontrol ada tidak benangnya. Ya, kalau terlalu pendek nanti malah kita tidak tahu IUD itu masih ada di dalam atau enggak di uterusnya. Oke, 3-4 hari melakukan hubungan seksual kan tanya sakit apa enggak. Kalau tertusuk maka ibu harus kembali lagi ke tempat dia pasang IUD untuk minta benangnya dipotong lagi supaya tidak menyakiti suaminya. Nah, itu ya. Saya bicara dalam konteks akademis yo. Oke, setelah itu 3 minggu setelahnya ibu harus kontrol lagi. Kontrol di sini adalah untuk melihat ada tidaknya benang. Karena ada kecenderungan ketika benangnya itu tidak ada dan lepas sendiri tanpa ibunya sadar, berarti pada saat pemasangan kemarin itu ada kesalahan dalam pengukuran sonde. Mungkin sebenarnya kurang dari 6 cm panjang uterusnya sehingga akhirnya bisa lepas sendiri. Karena IUD ketika dia itu lepas sendiri, lepasnya itu nggak disadari. Pas ibunya BAK maupun ngeden pas BAB itu bisa langsung keluar sendiri. Nah, 3 minggu awal pemasangan itu harus dicek benangnya ada atau tidak.
porsionya merah atau tidak, serta ada tidaknya keputihan. Kalau ibunya juga mengeluh perut bagian bawah masih nyeri, kalau tadi waktu pas pemasangan akhir itu memang iya dia nyeri, tapi kemudian sudah dalam beberapa 3 hari itu pasti sudah berkurang nyerinya. Tapi kalau sampai 3 minggu masih ada nyeri di bawah perut bagian bawah, terus kemudian di porsionya merah, ada keputihan, bisa jadi ibunya tidak tawar dengan tembaga, alergi dengan tembaganya IUD. Kalau alergi tembaga maka harus dilepas IUD-nya. Ibu ini nggak cocok pakai KB IUD. Pada beberapa orang memang ada yang alergi tembaga. Itu. Nah, kalau misalkan cuman ada keputihan, kemerahan, tetapi ibunya nggak mengeluh ada nyeri, berarti hanya ada infeksi saja dan itu bisa diobati. IUD tetap ada di dalam. Nah, nanti kalau misalkan ada pengobatan itu, di minggu yang kelima dia harus kontrol lagi untuk tahu infeksinya sudah sembuh atau belum. Tapi kalau dari 3 minggu itu sama sekali tidak ada keluhan keputihan, porsio aman, tidak ada tanda radang, kemudian benangnya juga masih ada, maka pemantauannya adalah 3 bulan berikutnya. Cek 3 bulan berikutnya benangnya masih ada atau tidak. Benang 3 bulan itu aman, maka dia bisa berlanjut sampai ibu itu mau melepas IUD-nya. Tapi tetap dalam kurun waktu masa berlaku si IUD. Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Kalau dari 5 tahun atau 8 tahun itu ternyata ibunya mau hamil, pengen hamil, maka IUD-nya tinggal dilepas saja. Itu edukasi yang pos pemasangan. Nah, kalau tadi yang pelepasan itu ya memang kesulitannya adalah kalau masa berlaku dari IUD itu sudah lewat atau ibunya sudah lupa dengan kapan masangnya. Nah, itu biasanya nariknya harus hati-hati karena plastik dari si IUD sudah rapuh, khawatir sayapnya ketinggalan di dalam atau bagian lain ada yang ketinggalan di dalam. Malah susah karena harus bedah. Harus ada biasanya ada pembedahan sedikit ya, kayak endoskopi gitu, kayak laparoskopi. Jadi ada bedah sedikit di bawah dari umbilikus 2 cm gitu, nanti ada yang dimasukkan untuk mengambil. Sudah, itu saja dari pelepasan pemasangan IUD. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya yang nanya loh.